istri yang nusus kepada suaminya. Pengertian, secara bahasa kata nusyus dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nashzu yang artinya tempat yang tinggi, al-makanul murtafi'u. Dan nusyus juga bermakna berdiri, yaitu orang yang tadinya duduk lalu berdiri disebut melakukan nusyus. Di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan lafaz nusyus dengan makna bangun berdiri dari duduk seperti di surat Al-Mujadilah ayat 11. Sedangkan secara bahasa, wanita yang melakukan nusyus disebut dalam kalimat yaitu nasazatil mar'atu bi zawjiha ala zawjiha. Maksudnya adalah istri berperilaku lebih tinggi dari suaminya, atau istri itu telah membuat marah suaminya dengan keluar dari ketaatan kepada suaminya. Secara istilah, nusus dalam istilah ilmu fiqih, para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda. Redaksi. Yang pertama jumhur ulama yaitu jumhur ulama selain Hanafiyah yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan Hambali adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya, nomor satu. Yang kedua, pendapat mazhab Hanafi punya definisi yang agak berbeda dari jumhur ulama, yaitu khurujuz zaujati min baiti zaujiha bighairi haqqin, keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak, nomor dua. Umumnya para ulama menyebutkan bahwa nusus itu hanya mungkin dilakukan oleh istri kepada suaminya dan tidak bisa sebaliknya. Sebab nusus itu lawan dari taat dan wajib taat adalah pihak istri kepada suami. Dan ketika kewajiban untuk taat ini tidak dikerjakan oleh istri, saat itu dia telah melakukan nusus. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa nusus mungkin saja dilakukan suami kepada istrinya. Salah satu yang berpendapat seperti itu adalah Asy-Syarqawi. Namun beliau mengakui bahwa nusus suami terhadap istrinya sangat tidak populer dan kasusnya amat jarang terjadi. B. Nusus dalam nas. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kasus tentang nusus yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa makna kata takhafuna di dalam ayat itu yang secara harfiah bermakna takut atau khawatir, di dalam ayat ini maksudnya adalah mengetahui dan meyakini, sehingga makna ayat itu adalah wanita-wanita yang kamu ketahui dan diyakini nususnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga hal yang bisa dilakukan oleh suami manakala mengetahui istrinya melakukan nusus: memberikan al-waz'u atau nasihat, memisahkan istri dari ranjang, memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. C. Keharaman nusus bagi istri dan dalil-dalilnya. Seluruh ulama sepakat bahwa tindakan nusus yang dilakukan oleh seorang istri hukumnya haram. Sebab pada dasarnya seorang istri diwajibkan untuk mentaati suaminya, khususnya dalam hal-hal yang dihalalkan syariah. Kita menemukan begitu banyak dalil baik dari nas Al-Quran ataupun sunnah yang secara tegas mengharamkan tindakan nusus istri, antaranya satu Al-Quran, wanita salehah wajib taat suami. Dalam Al-Quran Al-Karim menyebutkan bahwa wanita salihah adalah wanita yang mentaati suaminya, surah An-Nisa 34. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran menyebutkan bahwa pola kalimat dalam ayat ini adalah khabariyah, yaitu informasi atau kabar. Namun maksudnya adalah perintah bagi wanita salihah untuk mentaati suaminya, nomor 3. 2. Surga dan neraka istri ada pada diri suami. Rasulullah pernah menasihati seorang istri agar selalu mentaati suaminya. أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال النظر أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. Rasulullah bersabda, apakah kamu punya suami? Wanita itu menjawab, ya. Rasulullah berkata, perhatikan di mana posisimu terhadap suami, sebab pada suami itu ada surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. 2. Taat pada suami masuk surga dari pintu mana saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha, artinya apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Hadis riwayat Ahmad. 3. Kalau boleh wanita harus sujud kepada suaminya. Seperti hadis Rasul riwayat At-Tirmizi, kalau seandainya dibolehkan manusia sujud kepada manusia, pasti aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tidak melayani suami dilaknat malaikat, ya.
Seorang istri yang menolak untuk melayani suaminya dalam urusan jima' padahal dia tidak punya uzur syar'i, lantas suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat pun ikut melaknat istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bila seorang wanita melewati malamnya dengan menolak tidur dengan suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Hadis riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bila suami mengajak istrinya berjima' tetapi istrinya menolak untuk melakukannya, maka malaikat melaknat hingga subuh. 5. Sebaik-baik istri adalah yang taat. Khairun nisa'i ma'ra'atun idza nazarta ilaiha syarratka wa idza ma ra'ataha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik istri adalah yang apabila kamu pandangi menyenangi hatimu, bila kamu perintah dia mentaatimu, bila kamu sedang tidak ada dia menjaga dirinya untukmu dan juga menjaga hartamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Maraji' nomor 1 yaitu kitab Al-Mughni jilid 7 halaman 46. Nomor 2 yaitu Ad-Dur Al-Mukhtar wa Raddul Mukhtar jilid 2 halaman 646. Yang ketiga kitab Al-Imam Al-Qurtubi Al-Jami' lil Ahkamil Quran jilid 5 halaman 170.